seorang anak laki-laki berusia 13 tahun, diusir oleh ibu tirinya di tengah hujan, lebat, tanpa uang, perut lapar, hanya ditemani anjing setia, tanpa uang, tanpa kerabat, tanpa tempat berlindung. Ia mengembara di hutan lebat dan mengira hidupnya sudah berakhir sampai ia menemukan sebuah rumah kayu, terbengkalai, dingin, lembab, tetapi justru menjadi awal perjalanan yang mengubah takdir. Sebuah perjalanan yang mengejutkan dan membuat seluruh masyarakat meneteskan air mata. Apakah Anda siap mendengarkan seluruh cerita ini? Karena mungkin Anda tidak akan bisa berhenti. Hujan mulai turun sejak sore. Setiap tetes air jatuh berirama di atap seng tua rumah kecil di ujung desa. Awalnya hanya gerimis, tetapi menjelang malam, langit seolah melampiaskan seluruh kekesalan beberapa hari terakhir. Butiran hujan besar tak henti-henti dan menusuk dingin. Angin menerobos celah pintu masuk ke dapur, tempat Rio meringkuk memeluk Blackie. Anjing hitam berekor buntung itu telah bersamanya sejak ia berusia 7 tahun. Bibi Mira menggedor keras kompor kayu bakar. Suaranya galak. Kamu sudah selesai makan? Cepat keluar. Jangan duduk bermalas-malasan di sini seperti duri dalam mata. Rio tidak menjawab. Ia sudah terbiasa. Sejak ayahnya meninggal, karena kecelakaan tersengat listrik di lokasi konstruksi, segalanya bagi Rio seolah jatuh ke dalam jurang yang dalam. Rumah yang dulu penuh tawa kini hanya berisi gerutu. Bibi Mira, istri kedua, ayahnya yang awalnya bersimpati, entah sejak kapan berubah membencinya. Kematian ayahnya membuat wanita itu kehilangan tulang punggung dan Rio anak tirinya menjadi duri dalam matanya. Blackie menggonggong pelan, mendongak, menatap Rio. Rio menepuk-nepuknya. Ses, Blackie, tahan sedikit lagi. Kita akan baik-baik saja. Bibi Mira tiba-tiba berbalik, matanya melotot. Apa kamu berani berbisik-bisik seperti itu lagi? Saya sudah bilang rumah ini tidak ada tempat lagi untuk dua orang yang tidak berguna. Wanita itu masuk ke kamar, mengeluarkan sebuah kantong plastik besar, mengayunkan tangan, melempar barang-barang satu persatu ke teras. Baju-baju bekas, buku-buku sekolah, sandal jepit yang putus, rapor yang sudah robek. Lalu melemparnya ke api di kompor. Pergi dari rumah ini. Saya bukan ibumu. Saya tidak bertanggung jawab membiayai anak miskin yang tidak berguna sepertimu. Rio terdiam kaku, api di kompor memantul di matanya. Merah, menyala. Ia tidak menangis, hanya diam-diam melangkah maju, mengambil ransel lusuh, memungut buku-buku yang basah karena hujan yang masuk, lalu berbalik menatap wanita itu tanpa sepatah kata pun. Blackie berlari berdiri di antara Rio dan Bibi Mira. Ia menggeram ketika wanita itu melangkah mendekat, hendak mendorong Rio keluar pintu. Anjing kurang ajar. Bibi Mira mengayunkan kaki menendang, tetapi Blackie lebih cepat menghindar ke samping, lalu berbalik menggigit pelan ujung celananya, tidak meninggalkan bekas, tetapi cukup membuat wanita itu menjerit. Kalau saya masih melihatmu di desa besok, saya akan melaporkanmu ke polisi untuk menangkap anjing liar itu. Rio menarik pelan tali tuntun Blackie. Blackie langsung melepaskan. Rio menunduk. Saya pergi. Suara pintu dibanting keras seperti tanda titik. Untuk hari-hari penghinaan di rumah yang dulunya adalah tempat yang hangat. Hujan menghantam wajahnya, dingin menusuk tulang, langit gelap pekat. Rio berdiri, diam sejenak di tangga, menatap kembali rumah yang tidak memiliki sedikit pun cahaya. Pintu sudah terkunci dari dalam. Suara Grendel berbunyi klik seperti deklarasi bahwa ia tidak lagi diterima. Blackie meringkuk di kaki Rio merengek. Matanya sedih seperti manusia. Ayo kita pergi. Rio mengangkat ranselnya ke bahu, menuntun Blackie berbelok ke jalan kecil di belakang rumah. Kaki telanjang menginjak lumpur dingin. Ia tidak tahu akan pergi kemana, hanya tahu bahwa tinggal tidak mungkin. Tidak ada yang
datang menghentikan, tidak ada yang bertanya ia pergi kemana. Pada dasarnya, tidak ada yang peduli. Jalan setapak, menuju ladang sudah tergenang air. Bayangan dua pengembara, seorang manusia, dan seekor anjing membentang di bawah. Kilatan petir sesekali menyambar langit. Setiap kilatan petir menyinari dengan jelas wajah muda yang berusaha. Terlihat tegar dan tatapan waspada. "Blackie, kita pergi ke gubuk tua di bukit saja." "Blackie," kata Rio. "Tempat ayah biasa mendirikan tenda setiap kali pergi ke ladang. Kamu ingatkan kita pernah ikut ayah?" Blackie mengibas-ngibaskan ekornya, seolah mengerti apa yang ia katakan. Ia berjalan di depan memimpin jalan. Dalam perjalanan, Rio teringat hari-hari bersama ayahnya. Makan nasi dengan sayur dan lauk seadanya, tetapi penuh tawa. Kali-kali ayahnya menjahit kembali bajunya, mengajarinya melipat selimut dan ucapan ayahnya di hari terakhir. "Anakku, miskin itu tidak menakutkan. Kehilangan karakter itulah yang membuat orang tidak bisa hidup." Rio mengepal tali tuntun Blackie. Air mata bercampur air hujan mengalir di dagunya. Berjalan sebentar lagi, ia berhenti ketika melihat siluet familiar pohon beringin tua di dekat jalan menurun, lalu deretan hutan lebat di kejauhan. Rio ragu, malam sudah gelap, hujan masih belum berhenti. Masuk ke sana tidak, ubahnya terjun ke jurang yang dalam, tetapi kembali tidak ada jalan. Blackie menggonggong pelan seperti mendesak. "Iya, ayo pergi." Rio berbelok ke jalan. Setapak kecil menuju bukit, jalan berbatu licin. Ia tergelincir beberapa kali, lututnya berdarah tetapi tetap berdiri. Blackie selalu berbalik, menunggunya mengikuti. 1 jam kemudian, di tengah hujan lebat hutan, mereka melihat sebuah atap rumah samar-samar di balik pepohonan. Bukan gubuk tua seperti yang ia kira, melainkan sebuah rumah kayu. Lapuk oleh hujan dan waktu, rumah itu miring, atap seng berlubang, dinding tertutup lumut, pintu kayu sedikit terbuka seolah menunggu seseorang. Rio ragu. Legenda di desa pernah bercerita bahwa tempat ini dulunya adalah tempat persembunyian selama perang. Tetapi ditinggalkan setelah pemiliknya menghilang secara misterius. Banyak orang mengatakan tempat itu berhantu. Rio menelan ludah, melihat Blackie. "Kita tidak punya tempat lain kan?" Ia melangkah naik ke tangga yang lapuk. Tangannya diletakkan di gagang pintu kayu. Pintu terbuka dengan suara berderit menyeramkan. Udara di dalamnya lembab, bau kayu lapuk, bercampur bau debu dan waktu, tetapi setidaknya kering. Blackie berlari masuk, duluan, mengendus-endus di mana-mana. Beberapa saat kemudian, ia kembali, mengibas-ngibaskan ekornya. Rio masuk, menutup pintu. Dalam kegelapan hanya ada suara hujan mengetuk di atap rumah. Ia terduduk lemas di lantai, punggung bersandar di dinding, napas terengah-engah. "Kita akan baik-baik saja, Blackie. Hanya sementara, tapi setidaknya tidak lagi di luar." Blackie berbaring di sampingnya. Kepalanya diletakkan di kaki Rio bernapas teratur. Ia tersenyum tipis. Matanya mulai terpejam karena kelelahan. Hujan di luar masih belum berhenti, tetapi di rumah, kosong di tengah hutan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, seorang anak laki-laki dan seekor anjing berpelukan mencari tidur yang tenang di tengah dunia yang kejam. Dan mereka tidak tahu bahwa tempat yang dianggap terbengkalai ini akan menjadi awal dari perjalanan yang mengubah seluruh hidup. Langit cerah, sangat lambat setelah hujan semalam. Cahaya redup pertama menembus celah pintu kayu, menyinari butiran debu yang melayang di rumah tua itu, menciptakan garis-garis cahaya panjang yang samar. Udara pagi di hutan dingin menusuk, tulang membuatnya bergidik. Ia menarik jaket hujan tipisnya menutupi bahu. Blackie sudah bangun sejak kapan, sedang duduk berjaga di depan pintu. Telinganya tegak tinggi, matanya menatap tajam, keluar seolah tidak tidur semalaman. "Rio,"
mengucuap lebar. Meskipun lantai kayu, keras dan tanpa selimut bantal, tidur malam tadi terasa lebih nyenyak daripada malam manaun yang pernah ia alami di bawah atap dingin Bibi Mira. Di sini, tidak ada yang memarahi, tidak ada yang meremehkan. Hanya ada suara angin dan Blackie yang setia diam tetapi penuh keyakinan. Rio melangkah ke teras, menghirup penuh-penuh bau hutan yang lembab, bau getah pohon, dan bau kayu lapuk yang familiar. Di bawah sana, sungai kecil masih mengalir gemericik, melewati beberapa batu yang tertutup lumut. Di kejauhan ada awan pagi yang masih melilit lereng gunung seperti sal malas yang belum sempat dilepaskan. Ia mencuci muka dengan air dingin di sungai, lalu mengumpulkan sedikit kayu bakar kering untuk menyalakan api. Begitu api menyala, Blackie tiba-tiba berdiri, menggeram pelan. "Ada apa, Blackie?" Blackie tidak menjawab, hanya melihat ke sudut rumah tempat ada lemari kayu besar yang tertutup sarang laba-laba. Rio berdiri, melangkah mendekat. Blackie dengan pelan menggaruk-garuk lantai dengan cakarnya. Matanya tidak lepas dari permukaan kayu, lantai di bawah kakinya. Rio memiringkan kepala mendengarkan. Hening, ia mengulurkan tangan mengetuk pelan papan. Suara kosong terdengar, jelas tidak, seperti suara kayu padat biasa. Ia mengetuk beberapa tempat lagi di sekitarnya lalu berjongkok menggunakan pisau kecil untuk mencongkel beberapa papan. Papan itu berderit lalu sedikit terangkat memperlihatkan sebuah rongga kayu kecil. Di bawahnya ada sesuatu yang terbungkus kain. Rio menarik keluar. Itu adalah sebuah kotak kayu panjang sekitar 2 jengkal tangan. Dicat merah. Ukiran sudah pudar. Ditutupnya ada tulisan, tangan yang berantakan. Jangan sampai jatuh ke tangan pengkhianat. Ia menahan napas. Perasaan dingin menjalar di punggungnya, membuka kotak itu. Di dalamnya hanya ada selembar kertas yang sudah menguning. Tinta sudah pudar, tetapi masih bisa dibaca beberapa baris. Tanggal 12 Mei 1970 telah dibawa ke titik persembunyian peta. Di bawah ini, tidak ada yang tahu selain Mbah Kromo dan Mbah Kartono. Rio mengerutkan kening. Ia belum sepenuhnya mengerti, tetapi firasatnya mengatakan ini bukan mainan. Ini berhubungan dengan masa lalu, dan masa lalu di daerah ini tidak pernah normal. Ia hati-hati membungkusnya, kembali menyembunyikan kotak itu di sudut lemari, menutupi dengan papan. Seperti semula. Di kepalanya mulai muncul pertanyaan-pertanyaan. Siapa Mbah Kromo? Siapa Mbah Kartono? Menyembunyikan apa? Dan apakah ada orang lain yang tahu tentang tempat ini selain dirinya? Blackie menggonggong pelan. Rio berbalik melihat, ia sedang melihat keluar jendela ke arah hutan. Langit sudah remang-remang, awan hitam berarak. Dari kejauhan, pertanda malam dingin. Lagi. Ia melangkah mendekat, menutup pintu rapat-rapat, mengambil beberapa potong kayu untuk menyangga. Ia tidak yakin siapa atau apa yang bisa datang, tetapi ia tidak ingin terkejut. Sebelum berbaring di lantai, Rio memeluk erat. Blackie, tidur saja. Blackie, besok kita akan mencari tahu lebih banyak. Jika ini benar-benar tempat yang pernah ada cerita, maka kita harus tahu. Setelah tahu baru bisa memutuskan harus berbuat apa. Blackie meringkuk di pelukannya, patuh memejamkan mata. Hujan mulai turun, rintik-rintik di atap rumah tua. Di luar, angin melolong melewati batang-batang pohon seperti bisikan masa lalu yang menggema dari kedalaman hutan. Dan Rio tahu, malam ini akan menjadi malam pertama dari perjalanan yang tak terduga, di mana setiap langkah selanjutnya bisa mengarah pada kebenaran atau bahaya. Tetapi ia tidak punya jalan untuk kembali. Hanya ada waktu. Rio terbangun saat langit baru saja terang. Cahaya pertama menyelinap melalui celah-celah di atap rumah kayu, menyinari lantai yang tertutup debu, menciptakan garis-garis cahaya panjang yang samar. Udara pagi di hutan dingin
menusuk tulang membuatnya menggigil. Ia menarik jaket hujan tipisnya menutupi bahunya. Blackie sudah bangun sejak kapan? Sedang duduk berjaga tepat di pintu. Telinganya tegak tinggi, matanya menatap tajam keluar. Seolah tidak tidur semalaman. Rio mengucek mata, menguap lebar. Meskipun lantai kayu keras dan tanpa selimut bantal, tidur malam tadi terasa lebih nyenyak daripada malam Manaun yang pernah ia alami di bawah atap dingin Bibi Mira. Di sini tidak ada yang memarahi, tidak ada yang meremehkan. Hanya ada suara angin dan Blackie yang setia. Diam tetapi penuh keyakinan. Rio melangkah ke teras, menghirup penuh-penuh bau hutan yang lembab, bau getah pohon, dan bau kayu lapuk yang familiar. Di bawah sana, sungai kecil masih mengalir gemericik, melewati beberapa batu yang tertutup lumut. Di kejauhan ada awan pagi yang masih melilit lereng gunung seperti slum. Sempat dilepaskan. Ia mencuci muka dengan air dingin di sungai lalu mengumpulkan sedikit kayu bakar kering untuk menyalakan api. Begitu api menyala, Blackie tiba-tiba berdiri, menggeram pelan. "Ada apa, Blackie?" Blackie tidak menjawab, hanya melihat ke sudut rumah tempat ada lemari kayu besar yang tertutup sarang laba-laba. Rio berdiri, melangkah mendekat. Blackie dengan pelan menggaruk-garuk lantai dengan cakarnya. Matanya tidak lepas dari permukaan kayu lantai di bawah kakinya. Rio memiringkan kepala mendengarkan. Hening, ia mengulurkan tangan mengetuk pelan papan. Suara kosong terdengar jelas tidak seperti suara kayu padat biasa. Ia mengetuk beberapa tempat lagi di sekitarnya lalu berjongkok menggunakan pisau kecil untuk mencongkel beberapa papan. Papan itu berderit lalu sedikit terangkat memperlihatkan sebuah rongga kecil yang tertutup debu. Blackie segera menunduk mencium lalu menggaruk lagi, seolah mendesak Rio untuk menggali lebih dalam. Rio hati-hati memasukkan tangan, menarik keluar sebuah kotak kayu panjang, sekitar 2 jengkal tangan. Ukiran sudah pudar, sudut kotak penyok karena waktu. Ditutupnya terukir berantakan tulisan, "Jangan sampai jatuh ke tangan pengkhianat." Ia menelan ludah. Perasaan dingin menjalar di punggungnya, membuka kotak itu. Di dalamnya hanya ada selembar kertas yang sudah menguning. Tinta sudah pudar, tetapi masih bisa dibaca. Tanggal 12 Mei 1970, ketitik persembunyian peta. Di bawah, ini tidak ada yang tahu selain Mbah Kromo dan Mbah Kartono. Mbah Kromo. Mbah Kartono. Nama asing tetapi mengapa? Membangkitkan perasaan familiar yang aneh. Rio mengerutkan kening, berusaha mengais-ngais ingatannya yang masih muda. Ia pernah mendengar ayahnya menyebut Kromo, kepala pos logistik saat bercerita tentang masa perang. Bisa jadi kebetulan nama, bisa juga tidak. Ia menghela napas, melipat kertas itu, kembali meletakkannya di dalam kotak, seperti semula, lalu menyembunyikannya di bawah lantai. Tetapi pikiran itu tidak mau pergi. Jika ini dulunya tempat penyimpanan dokumen militer, maka di bawah rumah ini mungkin ada hal-hal lain. Dan jika itu benar, kehadirannya di sini mungkin bukan lagi sekadar mencari tempat berlindung. Blackie tiba-tiba menggonggong keras. Rio terkejut berbalik. "Blackie, diamlah." Blackie berlari mendekat ke tangga menuju ruang bawah tanah. Tempat yang tadi malam ia belum berani jelajahi. Ia berdiri di sana menggonggong terus-menerus lalu berbalik menatap Rio, seolah menyuruhnya mengikuti. Rio ragu, ruang bawah tanah gelap, dingin, dan jelas bukan tempat yang nyaman, tetapi tatapan Blackie seolah mendorong. Ia membawa korek api dan pisau, melangkah satu persatu, menuruni tangga kayu yang berderit. Setiap langkah seolah menginjak desahan napas rumah tua itu. Tiba di bawah, kegelapan menyelimuti. Bau apek menusuk, hidung membuat Rio terbatuk. Ia menyalakan korek api. Cahaya api kecil berkelip-kelip seperti mata merah di
antara ruang yang pekat. Balok-balok, kayu penyangga sudah lapuk. Sarang, laba-laba menjuntai seperti kain kafan. Blackie menggonggong keras lalu berlari ke arah dinding di sisi kiri. Ia mulai menggaruk-garuk keras di sebuah titik di dekat dasar dinding. Rio menyinari dengan senter. Lapisan dinding kayu di sana tidak rata. Ada bagian yang diperbaiki dengan sementua. Berbeda dengan bagian lainnya. Ia membungkuk, mengulurkan tangan mengetuk. Suara tok kosong terdengar. Rio berdiri diam. Telapak tangannya mulai berkeringat. Ia hati-hati menggunakan pisau untuk mengikis lapisan semen debu berterbangan. Setiap potongan jatuh. Beberapa saat kemudian terlihat sebuah papan tipis yang dipasang dengan rapi. Rio menggunakan seluruh kekuatannya untuk menariknya keluar. Di belakangnya, ada celah sempit yang cukup untuk dimasuki seseorang. Bau kering tua yang aneh tidak seperti ruang bawah tanah di luar. Rio membungkuk menyinari dengan senter. Di dalamnya adalah sebuah ruangan kecil yang kering dan sangat bersih secara aneh. Rio merangkak masuk. Lampu menyala terang, menyinari peti-peti logam yang tertata rapi, banyak karung tua, beberapa lukisan, sutra yang digulung rapi terbungkus. Kain, sebuah rak kayu bersandar di dinding penuh dengan dokumen terikat, tali tulisan tangan. Peta logistik 1970. Daftar jalur B2, simpan darurat jangan dihancurkan. Rio terdiam. Ia tahu ia baru saja menemukan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang termasuk sejarah, bukan sesuatu yang bisa disimpan sendiri oleh seorang anak kecil seperti dirinya. Blackie duduk di belakangnya, diam seolah mengerti kesucian momen itu. Rio menyentuh sebuah lukisan. Meskipun kainnya sudah pudar, goresannya masih hidup. Seorang gadis mengenakan kebaya putih berdiri di tengah hutan. Di kejauhan ada barisan tentara mengenakan topi baja. Ia menarik tangannya, menghela napas pelan. Dingin di ruangan. Itu bukan dinginnya cuaca, melainkan dinginnya sejarah yang belum sepenuhnya diceritakan siapapun. Rio mundur, menarik kembali papan dinding, memasang semen seadanya. Ruang bawah tanah. Kembali ke ketenangan awalnya, kembali ke rumah. Ia terduduk lemas di lantai, mata melihat ke hutan. Ruangan masih sunyi seperti sebelumnya, tetapi di dalam hatinya segalanya bergolak. Sebuah rahasia yang telah tertidur pula selama puluhan tahun. Seorang anak yang diusir dari rumah tanpa sengaja menjadi saksi. Ia bertanya pada dirinya sendiri jika ia membawa salah satu barang itu ke pasar, apakah cukup untuk ditukar dengan makanan dan tempat tinggal. Mungkin, tetapi kemudian ia teringat tatapan ayahnya di foto lama. Tegas, penuh kepercayaan. Tidak punya uang tidak menakutkan. Kehilangan karakter itulah yang berarti kehilangan segalanya. Rio menyandarkan kepala ke dinding, memejamkan mata. Bukan hari ini ia belum siap untuk memutuskan? Blackie meletakkan kepalanya di kakinya, diam dan kokoh. Dan di rumah kayu tua itu, di tengah hutan asing, seorang anak tak berumah dan seekor anjing berekor buntung secara tidak sengaja membuka pintu menuju kebenaran yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka ketahui. Tetapi, kebenaran itu akan mengarah kemana? Rio belum bisa mengetahuinya. Hanya tahu bahwa sejak saat ini ia tidak hanya hidup untuk bertahan, ia hidup untuk memilih. Dan pilihan yang benar seringkali tidak mudah. Langit masih belum sepenuhnya cerah saat Rio terbangun. Bau tanah basah yang kuat dari hujan hutan semalam menyelinap melalui setiap celah di rumah kayu. Blackie terbaring di sampingnya. Telinganya tegak meskipun matanya masih setengah terpejam. Mungkin keduanya tidak tidur nyenyak. Sejak menemukan bunker rahasia beserta artefak tua, pikiran Rio selalu berat. Tadi malam ia terbaring gelisah, matanya terbuka lebar. Dalam kegelapan, gambaran setiap barang melintas seperti film yang diputar. Lambat, lukisan sutra, peta, buku, catatan, nama-nama asing yang samar.
dalam lapisan debu waktu. Rio tahu betul, ini bukan lagi masalah sederhana. Barang-barang di ruangan itu bukan mainan, juga bukan sampah yang terlupakan. Itu adalah bagian dari sejarah. Ia hanya tidak yakin apakah orang akan percaya pada kata-kata seorang anak berusia 12 tahun yang hidup, mengembara di hutan tanpa uang, tanpa dokumen, tanpa kerabat. Rio duduk, terdiam sangat lama di tangga di depan pintu rumah. Matahari mulai muncul dari deretan gunung. Seberkas cahaya pucat menembus lapisan awan tipis. Ia memeluk erat kotak kayu kecil di dalam ranselnya. Tempat berisi salinan surat lama. Satu-satunya bukti yang Rio pikir bisa ia tunjukkan kepada orang dewasa tanpa dianggap mengarang cerita. Blackie berdiri diam-diam mendekat menjilati tangannya lalu duduk di sampingnya, seolah berkata, "Ayo pergi. Aku selalu bersamamu." "Iya, kita akan menemui Pak Guru Wisnu. Hanya Pak Guru yang dewasa, yang masih bisa aku percaya." Rio mengepal tali ranselnya, melangkah di jalan berbatu yang lembab. Perjalanan kembali ke desa tidak panjang, tetapi bagi Rio saat ini, itu adalah perjalanan yang berbahaya sekaligus penuh kekhawatiran. Ia takut bertemu seseorang, terutama Bibi Mira. Tetapi, kekhawatiran itu tidak bisa lebih besar dari panggilan di hatinya. Harus melakukan yang benar, tidak boleh menyimpan rahasia sebesar itu sendirian. Ketika mendekati gerbang sekolah lama, tempat Rio pernah belajar kelas 6. Sebelum putus sekolah, ia berhenti sejenak melihat kederetan kelas yang sudah tua. Di koridor lantai 2, seorang pria yang familiar sedang menyapu debu dengan sapu lidi. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, tetapi tatapannya masih tajam dan cerdas. "Pak Guru Wisnu," Rio memanggil pelan. Pria itu mendongak, terdiam sesaat ketika melihat Rio, lalu buru-buru meletakkan sapu berlari menuruni tangga. "Rio, astaga, kamu di mana saja beberapa hari ini? Kenapa wajahmu seperti ini?" Pak Guru khawatir, sekaligus kaget melihat penampilan kotornya. "Saya diusir dari rumah," Rio berkata, mata melihat ke tanah. "Tapi, saya butuh bantuan Bapak. Saya menemukan sesuatu yang mungkin sangat penting." "Pak." Guru Wisnu terdiam. Ia mengajak Rio masuk ke ruang guru menuangkan air duduk di kursi kayu tua. "Ceritakanlah, Nak." Perlahan saja Rio mengeluarkan kotak kecil dari ranselnya mengambil salinan surat itu. Ia tidak langsung memberikannya, melainkan menatap Pak Guru. Matanya lebih serius dari usianya yang sebenarnya. "Pak Guru, Bapak percaya saya?" Pak Guru Wisnu menatapnya sangat lama lalu mengangguk. "Kamu anak Pak Hendra, ayahmu adalah orang yang jujur. Hidupnya penuh tanggung jawab. Saya tidak percaya orang seperti itu mengajari anaknya mengarang cerita untuk mencari makan." Rio memberikan surat itu. Tangan Pak Guru Wisnu gemetar pelan saat membaca tulisan lama yang pudar. Ia mengerutkan kening. Tatapannya semakin lama semakin serius. Setelah selesai membaca, ia meletakkannya di meja, mendongak menatap Rio. "Selain ini, kamu menemukan apa lagi, Nak?" "Ada juga bunker bawah tanah. Banyak kotak kayu, dokumen, lukisan. Saya belum menyentuh banyak. Saya hanya merasa tidak seharusnya menyimpannya sendiri." Pak Guru Wisnu menarik napas panjang, seolah menenangkan emosinya. Lalu ia berdiri mengambil ponsel dari laci meja. "Saya akan menelepon kantor kebudayaan kabupaten, tapi kamu ikut saya ya. Masalah ini perlu diverifikasi dengan jelas dan juga perlu kamu yang menunjukkan jalan." Rio mengangguk. Blackie berdiri secara refleks siap seperti prajurit kecil. Hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, ketiganya sudah berada di kantor Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten. Petugas yang menerima arsip bernama Pak Joko, sekitar 30-an tahun suaranya. Ramah, tetapi hati-hati. Ketika mendengar Rio menceritakan seluruh
Kejadian disertai surat aslinya, ia terdiam cukup lama. Informasi ini, jika terbukti bukan masalah kecil, tetapi kamu masih di bawah umur dan tidak memiliki wali, sehingga penanganannya harus sesuai prosedur. Untuk sementara waktu, bisakah kamu mengizinkan tim survei dari kantor untuk melihat kondisi di lapangan? Rio mengangguk. Kurang dari 1 jam kemudian, sebuah mobil bak terbuka. Menunggu tim yang terdiri dari 3 orang, perwakilan dinas kebudayaan, seorang pejabat militer, dan seorang arkeolog. Mengikuti Rio dan Pak Guru, Wisnu kembali ke hutan. Blackie berlari. Di samping mobil tidak meninggalkan Rio sedikitpun. Rumah kayu itu muncul di bawah sinar matahari sore, lebih suram dari biasanya. Setiap anggota tim diam ketika masuk. Ketika ruang bawah tanah dibuka, cahaya senter menyinari setiap rak kayu, setiap kotak besi, setiap lukisan sutra yang pudar. Salah seorang anggota tim berkata pelan, suaranya tercekat. Ini nyata. Ya Tuhan. Catatan zaman jalur logistik Trans Sulawesi kami kira sudah hilang semua. Sore itu rumah kayu yang tadinya sunyi kini menjadi ramai. Kamera, alat, perekam, laporan lapangan, segalanya dicatat dengan hati-hati. Tetapi bagi Rio, ia hanya berdiri diam di sudut bersama Blackie. Tatapannya mengikuti setiap orang seolah melindungi sesuatu yang sakral. Menjelang senja ketika seluruh tim sudah kembali ke desa, Rio baru saja keluar dari mobil ketika sebuah suara familiar terdengar dari kejauhan. Rio, ya Tuhan, kamu membuat ibu khawatir sekali. Bibi Mira, mengenakan gaun baru, rambutnya diikat, rapi, wajahnya dirias seadanya, tetapi berusaha menunjukkan ekspresi kasih sayang. Ia berlari mendekat memeluk Rio. Rio berdiri diam tidak menjawab. Blackie menggeram pelan. Ibu salah. Ibu hanya marah sesaat saja. Kamu pulanglah ke rumah bersama ibu. Ibu akan memasak. Ibu akan memperbaiki semuanya. Rio mundur 1 langkah, menatap lurus mata wanita itu. Ketika saya tidak punya apa-apa, ibu mengusir saya dari rumah. Sekarang, saya diperhatikan. Ibu kembali. Saya tidak akan pulang. Wajah Bibi Mira sedikit canggung lalu berbalik kepada para pejabat tersenyum. Canggung. Dia, anak saya kok. Anak kecil memang bandel, tetapi tidak ada yang menjawab. Rio berbalik berjalan lurus. Blackie mengikuti di belakangnya. Bibi Mira masih berdiri di sana. Bibirnya bergerak-gerak, tetapi tidak ada lagi yang mendengarkan. Malam itu, Rio tidur di balai desa. Di tempat tidur kecil, selimut tipis, tetapi hatinya lebih ringan dari sebelumnya. Ia tahu sejak memutuskan untuk berbicara, segalanya telah berubah. Bukan lagi anak tak bernama di tengah hutan, bukan lagi beban yang ditinggalkan. Ia adalah orang yang memilih hati nurani. Dan justru hal itulah yang akan membawanya lebih jauh dari harta karun manapun di dunia ini. Pagi di kantor kabupaten dimulai dengan suara kendaraan yang berdatangan dan panggilan telepon yang tak henti-hentinya. Rio duduk di kursi plastik di depan koridor panjang. Kedua tangannya memeluk ransel tua ke dadanya, seolah memeluk seluruh hidupnya. Blackie terbaring di kakinya. Kepalanya diletakkan di atas sepatu Rio. Sesekali mendongak melihat setiap kali ada orang asing lewat. Ia tidak pernah berpikir sebuah keputusan kecilnya bisa membuat banyak orang dewasa begitu sibuk. Pintu ruang kerja terbuka. Pak Joko, pejabat kantor kebudayaan keluar. Wajahnya serius tetapi tatapannya penuh emosi. Rio, kamu masuk sebentar ya. Rio berdiri. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengusap pelan kepala Blackie lalu mengikuti Pak Joko masuk ke ruangan. Di ruangan yang terang benderang itu ada 3 orang asing lagi. Seorang mengenakan seragam militer yang sudah pudar warna bahunya. Rambutnya beruban,
tetapi postur duduknya tegak lurus. Yang lain adalah seorang wanita berusia sekitar 40 tahun mengenakan kacamata tebal. Di depannya ada tumpukan arsip tebal. Pak Joko memperkenalkan, ini Bapak Haryanto, perwakilan unit militer yang dulu bertanggung jawab menyimpan dokumen perlawanan. Dan ini Ibu Nina, ahli sejarah perang. Rio menunduk hormat. Ibu, Nina membuka sebuah arsip. Suaranya bergetar. Nak Rio, apa yang kamu temukan memiliki nilai yang sangat besar. Tidak hanya secara materi, tetapi juga sejarah. Banyak dokumen di dalamnya pernah dicatat hilang dalam perang. Bapak Haryanto mengangguk, matanya merah. Tim transportasi 559. Jalur Trans Sulawesi adalah nadi Medan perang bagian selatan. Berapa banyak rekan saya yang gugur untuk menjaga kerahasiaan jalur-jalur itu? Peta-peta yang kamu temukan bisa membantu kita memahami lebih jelas tentang periode yang sangat penting. Rio menelan ludah. Kalau begitu saya melakukan kesalahan. Saya hanya tidak ingin menyimpannya sendiri. Ibu Nina tersenyum lembut. Kamu tidak hanya benar. Kamu adalah orang yang pemberani. Di luar pintu, Blackie menggonggong pelan seolah setuju. Pak Joko melanjutkan, sesuai peraturan. Kamu adalah penemu yang sah sehingga akan diakui jasanya dan dipertimbangkan untuk diberi penghargaan. Tetapi yang lebih penting, kamu telah berkontribusi melestarikan sejarah. Rio mendengar, tetapi telinganya berdenging. Penghargaan, pengakuan, kata-kata yang belum pernah ia duga akan terhubung dengan dirinya. Beberapa saat kemudian, tim ahli melanjutkan naik ke hutan untuk menyegel lokasi, bersiap mengangkut artefak ke Museum Provinsi untuk dilestarikan. Rumah kayu yang tadinya sunyi selama puluhan tahun kini menjadi pusat perhatian. Berita menyebar cepat ke seluruh desa. Siang hari, Rio baru saja keluar dari ruang kerja ketika melihat kerumunan berkumpul di luar gerbang markas. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menunjuk-nunjuk. Ketika Rio muncul, semua mata tertuju padanya. Itu dia anak yang menemukan harta karun sejarah itu. Anak siapa yang begitu pintar? Ya ampun. Dengar-dengar semua dokumen zaman perang yang berharga. Rio bingung menarik. Blackie berjalan rapat di sampingnya. Di tengah kerumunan itu, seorang pria melangkah keluar. Ia berusia sekitar 50-an tahun. Perut buncit, kemejanya rapi dimasukkan ke dalam celana. Rio langsung mengenali ia, Pak Bima, pejabat desa yang bertanggung jawab urusan administrasi. Nak Rio, iya, tersenyum ramah. Paman dengar cerita. Kamu hebat sekali, tapi masalah sebesar ini biarlah orang dewasa yang urus itu lebih baik. Rio mengangguk, pelan tidak berkata. Pak Bima meletakkan tangan di bahu Rio. Suaranya merendah. Kamu masih kecil. Prosedur hukum itu rumit sekali. Jika kamu menyerahkan seluruh hak penanganan ini kepada pemerintah desa, Paman janji akan menguruskanmu bagian yang layak. Tidak perlu repot. Rio terdiam kaku. Saya sudah menyerahkannya kepada kantor kebudayaan, Pak. Senyum di wajah Pak Bima sedikit kaku, tetapi masih mempertahankan kesan ramah. Iya, desa. Kita juga akan bekerja sama saja, kok. Tapi kamu mengertikan masalah ini kalau terlalu dibesar-besarkan jadi rumit. Bagaimana kalau kamu biarkan Paman yang mewakili sebagai penemu? Paman akan membagikan bagian yang pantas untukmu. Blackie menggeram pelan, berdiri, menghalangi di depan Rio. Rio mundur 1 langkah. Saya tidak mau uang. Saya hanya ingin segalanya dikembalikan ke tempat yang benar. Tatapan mata Pak Bima menjadi gelap dalam sekejap. Kamu pikirkan lagi, nah? Kesempatan mengubah hidup tidak datang 2 kali. Setelah berkata begitu, ia berbalik pergi, meninggalkan Rio dengan detak jantung yang berdebar kencang. Sore harinya, konvoi kendaraan pengangkut artefak meninggalkan hutan di bawah pengawasan ketat.
Rio berdiri melihatnya, hatinya lega sekaligus khawatir. Ia tidak tahu bagaimana segalanya akan terjadi mulai sekarang. Hanya tahu ia sudah melakukan yang benar, tetapi badai belum berhenti di sana. Malam harinya, ketika Rio dan Pak Guru Wisnu makan malam di balai desa tempat sementara mereka menginap, suara bising tiba-tiba terdengar dari luar gerbang. "Rio, anakku." Suara Bibi Mira. Wanita itu menerobos masuk ke tengah kerumunan, menangis terseduh-seduh. "Anak saya dibujuk, dimanfaatkan orang. Dia masih kecil, tidak mengerti apa-apa. Kalian, kembalikan anak saya." Rio terdiam kaku. Bibi berbohong. Ia berkata, "Bibi mengusir saya dari rumah." Bibi Mira menutup wajah menangis. "Ibu hanya marah. Sesaat saja. Nak, ibu sangat menyayangimu. Keluarga kita memang sulit, tapi ibu tidak tega meninggalkanmu." Beberapa orang di sekitar mulai berbisik-bisik. "Pak Guru." Wisnu melangkah maju, suaranya tegas. "Ibu Mira, saya sendiri yang mengantar Rio untuk melapor. Dia diusir oleh Mudi tengah hujan malam. Jika kamu menyayanginya, kamu tidak akan melakukan itu." Suasana menjadi hening. Bibi Mira tercekat. Tatapannya melirik ke arah Pak Bima yang berdiri agak jauh. Pria itu berbalik seolah tidak ada hubungannya. Rio mengepal tangannya. "Saya tidak akan pulang lagi. Bibi sudah memilih meninggalkan saya." Suaranya tidak keras, tetapi setiap kata jelas terdengar. Blaki berdiri di sampingnya mendongak, tinggi seolah melindungi majikannya. Bibi Mira menatap Rio cukup lama lalu, menunduk menangis terseduh-seduh. Tetapi, di mata Rio, air mata itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggoyahkannya. Malam itu, Rio berbaring di tempat tidur kecil di balai desa, mendengar suara serangga di luar jendela. Segalanya terjadi begitu cepat, seperti badai yang menyeretnya keluar dari kehidupan lama. Ia berbisik pelan kepada Blaki. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Blaki. Tapi aku merasa lega, seolah untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak perlu melarikan diri lagi." Blaki bernapas teratur, ekornya sedikit mengibas pelan. Di luar sana, masa lalu perlahan terungkap. Lapisan-lapisan debu sejarah dibersihkan. Dan dalam aliran itu, seorang anak miskin yang tak berumah secara tidak sengaja menjadi pembuka pintu bagi kebenaran dengan kejujuran dan keberanian. Tetapi Rio juga mengerti, ketika cahaya menembus rahasia besar, itu akan menyeret serta bayangan-bayangan dan bayangan-bayangan. Itu mungkin belum mau melepaskan dengan mudah. Sore itu, setelah tim pejabat dan ahli dari provinsi meninggalkan desa, dengan kotak-kotak artefak yang disegel rapi, Rio diundang ke kantor desa untuk rapat internal. Ia tidak terlalu memahami apa yang sedang terjadi. Hanya tahu bahwa rumah kayu yang pernah ia masuki kini bukan lagi tempat berteduh. Sementara itu menjadi titik panas yang ingin diintervensi semua orang. Kantor desa lebih sunyi dari biasanya. Di dalam ruang rapat ada Pak Bima, pejabat desa, yang Rio temui kemarin bersama beberapa pria lain. Pak Guru Wisnu juga diundang. Hadir duduk di samping Rio. Tangannya diletakkan di bahu anak itu sebagai perlindungan diam. Semua orang sudah tahu cerita tentang penemuan artefak oleh Nak Rio di rumah kosong di daerah Bukit Sungai. Pak Bima memulai, suaranya berat tetapi sedikit canggung. "Ini adalah masalah yang sangat besar, mempengaruhi kehormatan daerah kita." Jadi, ia menghentikan kalimatnya, mengarahkan tatapan menyelidik ke Rio, lalu mendecahkan lidah. "Kami telah menyepakati untuk mengusulkan metode mengalihkan seluruh hak perwakilan dan pengelolaan penemuan ini kepada pemerintah desa. Karena jelas Nak Rio masih di bawah umur, belum cukup kapasitas hukum untuk menangani masalah sepenting ini." Rio mengepal tangannya. Ia menatap Pak Guru Wisnu lalu dengan tegas berbicara. "Tapi saya tidak menuntut untuk menyimpannya sendiri. Saya sudah menyerahkannya kepada kantor kebudayaan. Apa yang perlu saya lakukan?"
Sudah saya lakukan. Suasana di ruangan sedikit terdiam. Seorang pejabat yang duduk di sudut ruangan berbicara, kamu menyerahkan itu. Satu hal, tetapi jika tidak ada perwakilan resmi dari daerah, maka akan timbul masalah dokumen. Terlebih lagi, jika kamu setuju agar desa menjadi perwakilan, itu juga akan lebih menguntungkan di kemudian hari termasuk hadiahnya. Rio berdiri. Saya tidak butuh hadiah. Saya tidak mau apa-apa. Saya hanya ingin kebenaran dikembalikan ke tempat yang benar. Pak Guru Wisnu tersenyum mengangguk pelan. Sementara, wajah Pak Bima sedikit pucat. Rapat, bubar dalam suasana setengah hancur, setengah canggung. Rio bersama Pak Guru Wisnu meninggalkan kantor desa. Dalam perjalanan pulang mampir di warung kecil. Di pinggir jalan membeli roti isi. Ia makan perlahan setiap gigitan. Di hatinya terasa berat seperti ada batu besar. Kamu sudah melakukan yang terbaik, nak, Pak Guru Wisnu berkata. Pelan. Tidak semua orang dewasa cukup berani untuk menolak godaan seperti itu. Rio menunduk tidak berkata apa-apa. Angin sore meniup rambutnya yang kusut. Blackie berlari di sampingnya. Lidahnya menjulur terengah-engah, tetapi tidak meninggalkannya sedikit pun. Malam itu, ketika ia sedang duduk di balai desa, tempat sementara ia menginap, terdengar suara ketukan pintu yang tergesa-gesa. Dibuka. Rio terkejut melihat Pak Joko, pejabat kantor kebudayaan kabupaten. Muncul. Wajahnya tegang. Rio, ada hal penting yang harus saya katakan. Kamu belum menceritakan sesuatu kepada siapapun. Rio terdiam kaku. Ada apa, Pak? Ada seorang pria asing dari provinsi datang mengaku pernah tinggal di rumah itu. Dia bilang, apa yang kamu temukan adalah milik keluarganya, sepertinya berniat mengambil kembali seluruh artefak. Rio terdiam kaku. Ia tidak menyangka, setelah semua kesulitan, ini muncul orang lain yang mengaku sebagai pemilik. Apakah dia punya dokumen bukti? Pak Guru Wisnu bertanya. Ketika diberitahu. Tidak jelas, tetapi nada suaranya sangat yakin. Mereka meminta untuk melihat kembali lokasi dan ingin menyita dokumen untuk diverifikasi secara pribadi. Rio mengepal erat ranselnya. Ia ingat betul, di antara tumpukan dokumen itu ada tulisan rahasia. Militer Direktorat Transportasi 559, ini bukan barang pribadi biasa, apalagi milik individu acak yang tiba-tiba muncul dan mengaku-ngaku. Apakah kamu menyimpan sesuatu yang belum diserahkan? Pak Joko bertanya pelan. Jika ada, katakan yang sebenarnya. Rio terdiam. Sejenak, lalu ia mengangguk mengambil kotak kayu kecil dari dasar ranselnya. Satu-satunya barang yang ia simpan. Karena takut dicuri saat kekacauan. Pak Joko membukanya, membaca kembali kertas. Di dalamnya, matanya menjadi serius. Kalimat ini jangan sampai jatuh ke tangan pengkhianat. Sangat mungkin adalah instruksi saat menyerahkan dokumen militer zaman perang. Ini bisa menjelaskan mengapa ini disembunyikan. Rapat-rapat. Pak Guru Wisnu melanjutkan, Rio sudah melakukan yang benar. Jika tidak hati-hati, semuanya sudah diambil alih oleh seseorang. Malam itu, Rio tidak tidur. Ia terbaring diam. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Kamar. Di luar angin hutan melolong. Sesekali, jauh terdengar suara anjing menggonggong dari desa di bawah. Blackie meletakkan kepalanya di dadanya. Hangat dan berat. Dadanya berdenyut mengikuti irama napas Blackie yang lambat. Dari seorang anak yang diusir dari rumah. Tidur terlantar di hutan. Kini ia memegang sesuatu yang dapat mengubah pandangan seluruh masyarakat terhadap dirinya. Tetapi sebagai gantinya, tatapan curiga, kata-kata manis, kebohongan, dan perebutan kekuasaan datang lebih deras dari sebelumnya. Rio memeluk Blackie pelan. Blackie, aku tidak menyangka hanya karena memilih melakukan yang benar ternyata sesulit ini. Blackie mendongak, menjilati pipinya dengan
Sangat panjang. Tidak perlu kata-kata. Tetapi seolah cukup untuk berkata, tidak apa-apa. Kita masih punya satu sama lain. Keesokan harinya, tim ahli dari Jakarta datang. Termasuk perwakilan dari Direktorat Pelestarian Warisan dan Militer. Setelah melihat kembali dokumen dan memeriksa langsung bunker di hutan, mereka mengonfirmasi bahwa artefak-artefak itu adalah aset sejarah nasional, tidak menjadi milik individu manapun. Penyerahan dan kerja sama Rio secara resmi dicatat dalam dokumen. Pada saat yang sama, pria asing itu juga pergi diam-diam, tidak meninggalkan nama atau alamat. Malam itu, Rio menerima sebuah amplop. Di dalamnya adalah surat konfirmasi. Rio adalah penemu yang sah, berhak menerima hadiah sesuai kebijakan pelestarian warisan disertai sejumlah uang yang besar, lebih banyak dari apapun yang pernah ia bayangkan. Tetapi, ketika melihat kertas itu, Rio hanya merasa hampa. Ia tidak sedikit pun gembira. Ia hanya memikirkan ayahnya, rumah lamanya. Malam hujan pertama kali, Blackie meringkuk di kakinya di bawah atap kayu lapuk. Segalanya kini terasa seperti mimpi aneh. Kamu akan menggunakan uang ini untuk apa? Pak Joko bertanya. Rio mendongak menjawab tanpa ragu sedikit pun, saya ingin memperbaiki rumah kayu itu. Mengubahnya menjadi tempat berlindung bagi anak-anak yang tidak punya tempat tujuan seperti saya. Dulu, semua orang di ruangan terdiam. Seorang anak berusia 12 tahun alih-alih menyimpan hadiah untuk dirinya sendiri, malah ingin membagikannya kepada orang-orang yang tidak punya apa-apa. Ia tidak hanya menemukan harta karun sejarah, ia juga menemukan kembali bagian yang hilang dari negaranya dan juga menemukan jalan untuk menjadi manusia secara harfiah. Dalam cahaya senja yang menyinari atap seng tua balai desa, Rio berdiri di teras. Blackie duduk di sampingnya. Ia mendongak melihat ke langit yang cerah perlahan terbit matahari. Sebuah suara pelan menggema di kepalanya. Berat, hangat, familiar, tidak punya uang, tidak menakutkan. Kehilangan karakter itulah yang berarti kehilangan segalanya. Rio tersenyum lalu, ia berbalik, siap untuk babak selanjutnya dalam hidupnya. Sebuah babak yang dimulai dengan pilihannya sendiri. Pilihan kejujuran, keberanian, dan penuh kasih sayang. Angin awal musim membawa bau tajam daun kering dan tanah lembab melintasi desa. Langit di bukit sungai, abu-abu, awan tebal menggumpal dari pegunungan jauh seolah akan menurunkan hujan lagi. Tetapi bagi Rio, setelah melewati hari-hari badai dan angin, hatinya hari ini justru terasa sangat tenang. Segalanya akhirnya sedikit mereda. Rumah kayu kosong di tengah hutan telah diterima oleh pemerintah, kabupaten dan daerah sekitarnya. Dilindungi. Artefak sejarah dibawa ke Pusat Konservasi Rio dengan disaksikan oleh para pejabat tingkat provinsi telah menerima piagam penghargaan, hadiah, dan surat konfirmasi sebagai penemu warisan yang sah. Publik nasional heboh sesaat. Nama Rio muncul di beberapa berita daring. Ada tim televisi datang untuk wawancara. Orang-orang memuji ia sebagai anak yang jujur, sebagai orang yang menyalahkan hati nurani di kehidupan sehari-hari. Tetapi di tengah semua sorotan itu, Rio hanya melihat satu hal yang ia dapatkan, yaitu pengakuan bukan sebagai anak yang ditinggalkan, melainkan sebagai manusia yang memiliki nilai sejati. Ia tetap tinggal di balai desa selama beberapa minggu lagi, sementara pemerintah mempertimbangkan rencana perawatan jangka panjang. Setiap hari ia bangun pagi bersama Blackie, berlari ke tepi hutan untuk menghirup udara segar lalu membantu para ibu-ibu membersihkan dapur, menyapu halaman. Ia hidup diam-diam, tidak mengeluh, tidak menuntut. Cukup dengan berada di tempat di mana tidak ada lagi yang mengusirnya, itu sudah cukup hangat. Tetapi, pintu-pintu yang tertutup belum tentu akan tetap diam selamanya. Suatu sore, ketika Rio sedang mencabut rumput di halaman balai desa, sebuah sepeda motor dari jalan desa langsung datang.
Pengendara tidak mengenakan helm, rambutnya kusut karena angin. Itu Bibi Mira. Rio terdiam. Blackie langsung menggeram. Bulunya berdiri siap, menerjang. Tetapi Rio memberi isyarat agar ia mundur. Bibi Mira menghentikan sepeda motor. Turun. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tidak lagi ada ekspresi tajam seperti biasanya. Rio, katanya. Suaranya bergetar. Ibu datang untuk meminta maaf kepadamu. Rio tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap wanita. Itu dengan tatapan yang jauh lebih tenang daripada usianya yang 12 tahun. Ibu tahu ibu sudah salah. Ibu tidak seharusnya berkata begitu kepadamu. Tidak seharusnya mengusirmu seperti itu. Tapi saat itu ibu kehilangan kendali. Ibu sangat menderita, nak. Ibu hanya punya kamu. Saat itu ia melihat kamu seperti beban. Wanita itu menangis. Blackie menggeram pelan. Rio meletakkan tangannya di kepala Blackie, mengusapnya. Perlahan, masih tidak berkata apa-apa. Ibu tidak datang meminta uang, tidak meminta apa-apa, hanya meminta kamu. Memaafkan ibu, hanya meminta diizinkan menjemputmu kembali ke rumah. Kita keluargakan, kamu ingat. Rio mengepal erat jari-jarinya. Kuku menekan telapak tangan, tetapi ia tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Ia melangkah maju. Satu langkah berdiri berhadapan dengan wanita itu. Ia lebih tinggi dari terakhir kali mereka bertemu. Bukan karena ia tumbuh dewasa, melainkan karena ia sudah berdiri tegak. Ketika saya paling membutuhkan ibu, ibu menutup pintu. Saya berdiri di bawah hujan. Ibu tidak menoleh. Ibu membuang saya, membuang semua barang saya, membuang Blackie ke jalan. Ibu memang salah. Ibu tidak menyangka segalanya akan menjadi seperti ini. Tidak, ibu tidak salah. Karena tidak menyangka. Ibu salah karena sudah memilih begitu. Dan sekarang, ketika saya punya nilai di masyarakat, ibu kembali bukan karena menyayangi saya, melainkan karena saya tiba-tiba menjadi berguna. Bibi Mira terdiam kaku, wajahnya kaku. Kamu memaafkan ibu juga. Tidak akan mengubah apa-apa, karena saya tidak butuh ibu lagi. Angin hening selama beberapa detik. Blackie duduk di sampingnya. Matanya melihat Rio seolah bangga dengan apa yang baru saja dikatakan. Bibi Mira menutup wajahnya, menangis, tetapi air mata itu tidak bisa lagi menembus hati anak kecil itu. Ia sudah melewati malam-malam dingin, hari-hari kelaparan, sudah tahu bagaimana diremehkan dan juga tahu bagaimana dihormati. Ia tidak lagi menjadi anak yang sabar menunggu tatapan dari orang dewasa. Saya tidak membenci ibu. Rio menambahkan, suaranya berat. Tapi saya juga tidak butuh ibu meminta maaf, karena ibu sudah memilih dan saya juga punya hak untuk memilih. Ia berbalik menuntun Blackie masuk. Bibi Mira masih berdiri di sana. Wajahnya tertunduk di setir sepeda motor. Entah air mata itu jatuh karena penyesalan atau karena pintu terakhir telah terkunci selamanya. Malam itu ketika Rio sedang membaca buku di kamar, terdengar ketukan pelan di pintu. Itu Pak Dokter Budi, seorang pria berusia sekitar 50-an. Posturnya tinggi kurus, matanya ramah. Pak Dokter adalah pensiunan tentara. Pernah membaca berita tentang Rio di koran. Nak, ada waktu sebentar. Rio mengangguk. Pak Dokter Budi duduk di sampingnya, membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk kertas. Bapak dan Ibu sudah mengajukan permohonan untuk mengadopsi kamu. Kami tidak punya anak, tetapi ketika membaca ceritamu, Bapak tahu ada orang yang terlahir untuk menjadi ayah, meskipun tidak melahirkan anak itu. Kamu mau tinggal bersama Bapak? Rio terdiam sangat lama. Ia menunduk melihat Blackie, lalu menatap Pak Dokter Budi. Di mata pria itu tidak ada rasa kasihan, tidak ada perhitungan, hanya kehangatan yang diam. Iya, jika Bapak tulus, saya setuju.
Pak Dokter Budi menepuk pelan. Bahunya tidak berkata apa-apa lagi. Minggu berikutnya, Rio pindah untuk tinggal di rumah kecil yang terletak tepat di kaki bukit tempat Pak Darter. Budi dan Ibu Ani, istrinya sudah menyiapkan sebuah kamar untuknya. Menggantung sebuah papan kecil, bertuliskan kamar Rio. Anak baik hati di rumah ini. Rumah itu tidak besar tetapi hangat. Makan malam pertama di meja kayu. Sederhana. Di antara suara piring yang saling bersentuhan, tawa pelan. Ia merasa hatinya seperti diperbaiki. Tidak ada lagi kekosongan yang diam di antara percakapan. Besok kamu mau melakukan apa duluan? Ibu Ani bertanya. Rio tersenyum menambahkan nasi untuk Blackie. Saya ingin kembali ke rumah kayu di hutan. Saya belum mengucapkan terima kasih kepadanya. Ide bagus, Pak Dokter. Budi mengangguk-angguk. Dan setelah itu, kita akan membicarakan tentang memperbaiki rumah itu persis seperti yang kamu inginkan. Rio mengangguk. Di luar lampu jalan sudah menyala. Dalam kegelapan malam yang lembut di daerah pegunungan, sebuah rumah baru muncul. Bukan hanya tempat tidur, melainkan tempat untuk didengarkan, dicintai, menjadi dirinya sendiri. Dan pintu lama, pintu yang pernah dibanting keras di tengah hujan, tahun itu tidak akan pernah perlu dibuka lagi karena di depannya sudah ada pintu lain yang terbuka dengan cahaya, dengan kebaikan hati, dan dengan hati yang telah belajar memaafkan dengan memilih untuk tidak kembali. Sejak tinggal bersama Pak Dokter Budi dan Ibu Ani, Rio seolah hidup kembali di masa kanak-kanak yang belum pernah ia miliki. Sebelumnya, rumah kecil itu terletak di kaki bukit, dikelilingi oleh kebun sayur hijau segar, sebuah kandang ayam kecil, dan pohon plum yang penuh buah. Tidak ada bentakan, tidak ada tatapan meremehkan, tidak ada malam tidur di lantai dingin, hanya ada ketenangan yang aneh. Pagi hari Rio bangun pagi, membantu Ibu Ani memetik sayuran, memasak nasi, membersihkan meja. Ibu itu tidak pernah menyuruhnya dengan suara bentakan. Ia memanggil Rio. Nak, tolong, Ibu bantu sebentar ya. Dan selalu disertai senyum lembut. Setiap kali mendengar kata ibu itu, hati Rio kembali berdenyut. Bukan karena sakit, melainkan karena perasaan yang terlalu aneh. Seolah ia sedang hidup dalam mimpi yang dulu ia kira bukan untuk dirinya. Pak Dokter Budi mengajari Rio cara membuat perangkap tikus dari bambu, cara memahat kulit pohon untuk mengambil getah sebagai lem, cara menyalakan api dengan batu api. Ia tidak banyak bicara, tetapi tatapan mata dan tangan tuanya selalu memberinya rasa aman yang mutlak. Blackie juga sangat menyukainya. Hanya dalam beberapa hari, ia sudah berbaring di teras rumah. Setiap kali Pak Dokter Budi duduk membaca koran, ekornya mengibas, pelan mengikuti irama angin. Suatu hari, ketika seluruh keluarga sedang makan, Pak Dok Budi mendongak berkata, Rio, minggu depan Bapak akan mengantar kamu ke sekolah kabupaten untuk mengurus kembali berkas murid. Ya, harus kembali sekolah. Rio terdiam. Tangannya memegang sumpit berhenti di udara. Tapi saya sudah lama putus sekolah dan lagi saya bodoh sekali. Ibu Ani dengan lembut menambahkan telur ke mangkuknya. Pintar atau bodoh tidak sepenting kamu berani melanjutkan sekolah. Kita tidak perlu kamu menjadi juara kelas. Cukup kamu tidak menyerah. Rio menunduk, tenggorokannya tercekat. Iya, saya akan pergi. Hari-hari berikutnya ia mulai membiasakan diri dengan buku-buku lagi. Ia belajar sendiri di malam hari. Pak Dokter Budi membantunya mengulang pelajaran matematika. Sementara Ibu Ani mengajarinya bahasa Inggris dengan menempelkan catatan di setiap benda di rumah. Blackie juga ikut serta. Ia belajar duduk, diam, dan kembali dengan sangat serius membuat Ibu Ani tertawa. Setiap kali Rio membaca pelajaran dan Blackie menggonggong di tempat yang tepat, tetapi tidak setiap hari berlalu dengan tenang. Suatu sore, hujan turun sangat deras.
seolah ingin menenggelamkan seluruh desa ke dalam tirai air kelabu. Sekolah kabupaten bubar terlambat. Rio berdiri di teras, menunggu Pak Dokter Budi menjemput. Tetapi, 5 menit, 10 menit, lalu 30 menit berlalu, bayangan orang itu masih belum muncul. Ponsel lamanya tidak ada sinyal. Hujan semakin lama semakin lebat. Mulai membanjiri koridor. Beberapa teman sekelas sudah dijemput. Hanya tersisa Rio dan Blackie meringkuk di sudut ruangan. Mata terpaku pada tirai hujan putih. Rio tidak berkata apa-apa, tetapi tangannya yang memegang erat tali tuntun. Blackie sudah berkeringat. Kenangan-kenangan lama kembali menyerbu. Malam hujan pertama kali diusir dari rumah. Suara guntur, bau tanah dingin, lampu yang padam di teras, kata-kata tajam. Saya tidak butuh kamu lagi. Ia menggigit erat bibirnya, berusaha menahan diri agar tidak menangis. Suara kendaraan terdengar di tengah hujan. Jaket hujan biru pudar yang familiar. Pak Dokter Budi melompat keluar dari mobil terengah-engah berlari masuk. Anakku, Bapak minta maaf. Jalan longsor. Bapak terjebak di tanjakan teh laut. Ponsel Bapak juga kehabisan baterai. Rio berdiri diam. Bibirnya terkatup rapat. Bapak sangat khawatir. Bapak berputar. Melewati jalan lain tergelincir beberapa kali. Untung tidak jatuh. Kamu basah, kuyup semua. Tanpa sempat berkata apa-apa lagi, Pak Dokter Budi membuka jaket hujannya, menarik Rio ke pelukannya. Air dari jaket hujan yang basah kuyup mengalir di lehernya, dingin, menusuk tulang, tetapi pelukan itu begitu hangat sehingga ia gemetar. Bukan karena dingin, melainkan karena untuk pertama kalinya ia tahu bagaimana rasanya dijemput kembali oleh seseorang, meskipun hujan sederas apapun. Malam itu, Rio duduk di tempat tidur melihat ke langit-langit kamar. Ibu Ani masuk, tangan memegang segelas susu hangat, diletakkan di meja belajar. Hari ini, kamu marah pada ayah? Rio menggelengkan kepala. Ia perlahan berkata, tidak, Bu. Hanya saja saya belum terbiasa dijemput. Saya terus berpikir pasti mereka lupa lagi pada saya. Ibu Ani menepuk pelan bahunya. Orang dewasa bisa saja terlambat, bisa saja mengalami kesulitan. Tapi kamu harus percaya jika mereka benar-benar menyayangimu, mereka tidak akan pernah membiarkanmu sendirian terlalu lama. Rio tertawa pelan, mengangguk lalu ia bertanya, Ibu pikir saya sedang bermimpi? Kenapa bermimpi? Karena segalanya terlalu baik, seolah tidak pernah menjadi milik saya. Ibu Ani duduk di sampingnya, mengusap pelan rambutnya seperti ibu kandung. Bukan kamu sedang bermimpi, hanya saja sekarang kamu sudah mencapai tempat yang pantas kamu miliki. Malam itu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rio tidur pulas tanpa mimpi. Blackie terbaring tepat di bawah tempat tidur. Kepalanya diletakkan di atas sandal bekas seperti menjaganya, agar tidak hanyut dalam mimpi indah yang tidak ada lagi yang ingin bangun. Keesokan harinya setelah sarapan, Rio tiba-tiba berbalik berbicara dengan Pak Dokter Budi. Ayah, saya ingin kembali ke rumah kayu satu kali lagi. Ada sesuatu yang ingin saya lakukan. Pak Dokter Budi menatapnya mengangguk pelan. Pulang, mengunjungi rumah yang telah menolongmu. Itu hal yang baik. Ayah ikut ya? Iya, tapi kali ini saya ingin pergi sendiri. Dulu. Boleh? Saya butuh sedikit privasi. Pak Dokter Budi tersenyum. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Rio menuntun. Blackie kembali ke jalan lama, melintasi jalan tanah yang sudah diperbaiki berkat para sukarelawan naik ke tanjakan sungai. Rumah kayu itu masih ada di sana, telanjang tetapi tidak lagi sendirian. Dinding sudah diperkuat, atap sudah diperbaiki sementara. Di dalamnya ada sebuah rak buku kecil, beberapa selimut terlipat rapi. Sumbangan dari para dermawan setelah mengetahui niat Rio untuk mengubah tempat ini menjadi tempat berlindung bagi anak-anak jalanan. Ia duduk di tangga tua tempat
Dulu basah kuyup oleh air hujan setiap malam mengeluarkan selembar kertas kecil dari ranselnya. Itu adalah kalender tua yang mencatat hari ia diusir dari rumah. Sudah ia lipat sejak hari itu. Ia meletakkannya di ambang jendela, mengeluarkan pulpen menulis sebuah kalimat. Hari di mana saya memulai lagi, dan tidak lagi menunggu siapapun kembali. Lalu ia menyelipkannya di celah pintu sebagai ucapan perpisahan. Blackie menggesek-gesekkan kepalanya di kakinya, menggonggong singkat. Rio membungkuk, mengusap kepalanya. Ayo kita pulang, Blackie. Kita masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Di bawah langit biru setelah hujan, seorang anak, laki-laki dan anjing setianya berjalan, menuruni lereng, membawa hati yang baru saja diperbaiki dengan cinta, dengan pengampunan, dan sebuah rumah yang sebenarnya tidak ada yang tahu persis kapan Rio mulai bahagia. Tetapi pastinya, itu adalah hari ia belajar bahwa ada orang-orang yang tidak dilahirkan untuk meninggalkan siapapun. Dan sebuah rumah, jika memiliki cukup cinta, meskipun kecil, adalah tempat kembali terbesar di dunia. 1 bulan setelah hari Rio resmi pindah untuk tinggal bersama Pak Dr. Budi dan Ibu Ani. Rumah kayu tua di Bukit Sungai perlahan hidup kembali dengan cara yang tidak disangka-sangka siapapun. Dari tempat yang dulunya hanya tempat berteduh sementara bagi seorang anak yang dibuang, kini menjadi tempat berlindung yang sebenarnya bagi anak-anak yang pernah terlupakan oleh takdir. Pagi ini langit tinggi dan cerah. Angin dari hutan pinus berdesir, melewati setiap celah daun membawa bau rumput yang baru dipotong dan aroma asap kayu bakar. Rio berdiri di depan rumah kayu. Tangan memegang papan kayu, bertuliskan tangan rumah hutan. Tempat. Siapapun bisa mampir ketika butuh tempat singgah. Di bawah tulisan itu, ia menulis 1 baris kecil lagi. Tidak ada yang ditinggalkan. Papan itu digantung dengan hormat di depan gerbang yang hanya berupa gerbang bambu sederhana. Tetapi bagi Rio, itu adalah simbol sebuah janji. Janji yang pernah ia ucapkan pada dirinya sendiri di malam hujan tahun itu. Jika saya bisa bertahan hidup, saya tidak akan membiarkan siapapun harus berdiri di bawah hujan sendirian seperti saya dulu. Dengan bantuan pemerintah daerah, para ibu-ibu dari Palang Merah, dan tidak sedikit orang yang diam-diam mentransfer dukungan setelah membaca berita tentang Rio di media sosial. Rumah itu direnovasi sederhana tetapi kokoh. Atap seng baru, lantai ubin yang kering, ada ranjang tingkat kecil yang rapi, kompor kayu bakar yang bersih, dan rak buku kayu penuh cerita lama. Semuanya adalah sumbangan. Pak Dr. Budi dengan hati-hati memilih orang yang bertanggung jawab membantu Rio mengelola tempat ini, yaitu Pak Kromo, seorang tentara tua yang pernah kehilangan anaknya dalam perang. Kini ia tinggal sendirian, baik hati dan perhatian. Ia tidak banyak bicara, tetapi matanya selalu hangat, terutama ketika melihat anak-anak duduk makan bersama di samping api di kompor. Kamu menamai tempat ini rumah hutan? Pak, Kromo bertanya ketika bersama Rio menggantung papan. Iya, karena tempat ini adalah rumah pertama yang melindungi saya ketika tidak ada lagi yang melakukannya. Saya pikir jika tempat ini pernah menyelamatkan anak seperti saya, maka bisa menyelamatkan lebih banyak orang lain. Pak Kromo mengangguk, matanya berkaca-kaca. Tetapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengepal erat tangan Rio. Tangan seorang yang pernah memegang senjata di tengah hutan kini memegang tangan seorang anak seolah sedang menyampaikan keyakinan bahwa kamu sudah melakukan yang benar. Pada hari-hari awal, rumah hutan menerima 3 anak kecil. Pertama adalah Doni, anak laki-laki berusia 10 tahun yang berjalan lebih dari 10 kilometer dari desa terpencil ke kabupaten hanya untuk mengikuti ujian ulang semester. Tetapi, tidak ada yang menjemputnya pulang. Lalu, ada Ayu, gadis kecil berusia 8 tahun, yang yatim piatu. Ibunya pergi menikah. Lagi, harus tidur di teras pos kesehatan desa.
Lalu ada adik siswa kelas 7 yang pernah putus sekolah untuk bekerja sebagai kuli bangunan karena tidak punya cukup uang untuk membayar biaya sekolah. Rio mengatur tempat tidur, mengajari mereka membaca buku, memasak nasi, menyapu rumah, belajar cara merebus air, dan menanak nasi dengan penanak nasi listrik. Hal-hal yang terlihat sederhana, tetapi bagi anak-anak itu sangat asing. Suatu malam ketika angin melolong, melewati celah gunung dan hujan, tiba-tiba turun, Rio duduk di dekat api, di kompor bersama Ayu. Gadis kecil itu memeluk erat jaket wal lamanya, meringkuk karena dingin. Rio menambahkan selimut, menuangkan segelas air jahe, lalu memberikannya langsung. Tidak ada yang menjemputku lagi, Kak. Ayu bertanya pelan. Suaranya seolah tercekat. Rio terdiam kaku, sebuah pertanyaan familiar yang menyentuh hati. Ia teringat malam hujan dulu. Ia juga bertanya kepada Blackie kalimat itu, ketika seluruh dunia membelakanginya. Aku tidak tahu. Rio menjawab. Suaranya sangat pelan. Tapi jika ibu tidak datang, kamu masih punya kami? Kamu tidak sendirian lagi. Ayu meringkuk di bahu Rio. Air mata mengalir tanpa isak tangis. Keesokan paginya ketika langit baru saja cerah, Rio mengajak seluruh kelompok ke kebun belakang rumah, menunjukkan kepada mereka cara menanam sawi dan menanam kecambah kangkung di botol air. Blackie berlari berkeliling, menggonggong keras, seolah juga ikut mengajar. Pemandangan itu membuat Pak Kromo yang berdiri dari jauh juga tersenyum. Senyum yang langka sejak ia kehilangan putra satu-satunya. Perlahan-lahan, warga desa mulai terbiasa dengan adanya rumah aneh di bukit, tempat yang menampung anak-anak. Jalanan, tanpa ada yang menjemput, tanpa dokumen, tanpa ada yang memanggil nama mereka, tetapi juga perlahan-lahan. Mereka mulai mengirim beras, mengirim bumbu. Ada yang memberi sandal. Ada yang memberi selimut. Mereka melihat bahwa anak-anak itu tidak meminta apa-apa. Mereka hanya butuh tempat agar tidak tidur di hutan. Suatu kali pejabat kabupaten berkunjung secara tak terduga. Mereka berkeliling, mencatat, mengambil foto, bertanya kepada setiap anak. Ketika pergi, salah seorang anggota rombongan berbalik bertanya kepada Rio, "Jika ada tambahan dana, apakah kamu ingin memperluas tempat ini?" Rio berpikir sejenak lalu menggelengkan kepala. "Tidak, Pak. Saya hanya ingin menjaganya tetap kecil. Tidak perlu banyak dabanapan nama, tidak perlu papan nama besar. Cukup agar tidak ada yang harus tidur di luar. Tapi tempat ini, kamu pikir akan bisa bertahan lama?" Rio tersenyum, matanya bersinar. "Selama masih ada orang yang takut berdiri di luar pintu di bawah hujan, maka tempat ini akan terus ada." Pejabat itu mengangguk diam, tidak berkata apa-apa lagi. Suatu malam, Rio duduk di samping api di kompor menulis jurnal. Cahaya lampu minyak berkedip-kedip. Angin mengetuk pelan dinding kayu. Blackie terbaring di kakinya mendengkur karena kenyang. Di halaman kertas tua, ia menulis, "Dulu saya berpikir rumah itu adalah 4 dinding, 1 atap, 1 tempat tidur. Tapi sekarang saya mengerti. Rumah adalah tempat di mana tidak ada yang memaksa saya pergi. Adalah tempat di mana orang tidak perlu bertanya, 'Kamu siapa?' baru membuka pintu. Adalah tempat meskipun hanya ada nasi putih dan garam wijen sudah cukup menghangatkan hati." Ia melipat buku catatan itu, mematikan lampu. Di luar, hutan masih bernapas. Anak-anak sudah tidur nyenyak di tengah suara angin hutan. Dan Rio yang pernah berjalan di tengah hujan dingin dengan tangan kosong, kini menjaga api untuk sebuah rumah kecil. Tempat di mana anak-anak tak bernama, tak punya tempat bersembunyi, tak ada yang menunggu, bisa tinggal, bisa disebut anak, dan bisa menyebut tempat itu rumah. Langit akhir tahun terasa dingin. Hembusan angin utara menyelinap melalui dedaunan, membawa bau tanah lembab dan asap kayu bakar. Langit di bukit sungai abu-abu,
Tetapi di rumah hutan justru bersinar. Terang dengan tawa. Suara panggilan. Riuh, suara panci sup mendidih di atas kompor. Rumah kayu kecil yang dulu kosong kini telah menjadi tempat yang hangat bagi 7 anak. Setiap anak adalah sepotong kehidupan yang terombang-ambing, tetapi disambung kembali dengan benang kasih sayang. Mereka membentuk sebuah keluarga besar. Rio duduk di teras rumah di samping Pak Kromo. Tangan memegang buku catatan pengeluaran. Di depannya ada tumpukan laporan biaya makanan, perlengkapan sekolah, beras, garam yang diterima dari berbagai yayasan amal. Ia sudah jauh lebih dewasa. Tidak hanya dalam cara berbicara dan bersikap, tetapi juga dalam tatapan mata dan cara memikul tanggung jawab. Pak Kromo, bulan ini kita kekurangan beberapa kilogram beras. Besok saya naik ke pasar kabupaten. Coba tanyakan apakah Palang Merah bisa membantu sedikit. Iya, tapi jangan lupa, ingatkan anak-anak untuk menulis surat. Terima kasih juga ya. Kebaikan hati tidak bisa dibeli, tetapi kita harus tahu cara menghargai. Rio mengangguk. Itulah yang ia pelajari dari Pak Dokter Budi. Tidak semua orang kaya, tetapi siapapun yang memberi tanpa mengharapkan balasan, mereka pantas diingat jasanya. Tepat saat itu, suara sepeda motor terdengar dari jalan tanah yang masuk. Sebuah sepeda motor berplat nomor provinsi asing berhenti di depan gerbang. Seorang wanita mengenakan kebaya sederhana berusia sekitar 40-an. Turun. Di tangannya ada tas kain berisi barang dan sebuah map dokumen. Halo, nak. Saya Ibu Ani dari Dinas Sosial Provinsi. Saya mohon izin untuk berbicara sebentar. Rio mengundangnya. Masuk. Ibu Ani melihat sekeliling. Tatapannya ramah bercampur sedikit terkejut. Ia sudah banyak mendengar tentang rumah hutan, tetapi ia tidak menyangka tempat ini benar-benar sehangat itu. Anak-anak patuh, rumah bersih, saya sangat terkesan. Iya, kami berusaha hidup rapi seperti di rumah. Sungguhan. Kalau begitu, katanya, saya membawa sebuah tawaran sekaligus sebuah tantangan. Ia mengambil sebuah dokumen dari tasnya, memberikannya kepada Rio. Ini adalah proposal untuk menjadikan rumah hutan sebagai model komunitas perawatan alternatif bagi anak-anak jalanan di wilayah pegunungan. Jika kamu setuju, kamu akan mendapatkan sumber daya keuangan tambahan, dukungan staf, bantuan pendidikan, tetapi kamu juga harus menerima lebih banyak anak dan mungkin akan kehilangan sebagian hak otonomi. Rio melihat dokumen itu, duduk terdiam sejenak, halaman-halaman penuh data, prosedur ketentuan. Saya perlu berpikir sebentar, Bu. Karena saya tidak ingin tempat ini menjadi tempat yang dingin. Tempat anak-anak diberi nomor, lalu dipindahkan kapan saja. Saya ingin tempat ini selalu menjadi rumah. Ibu Ani mengangguk tidak mendesak. Ia pulang, meninggalkan Rio dengan sebuah pilihan besar. Malam itu ia mengadakan rapat keluarga di dekat api di kompor. Anak-anak berkumpul di sekitar. Cahaya api memantul di wajah mereka yang kotor, tetapi berseri-seri. Anak-anak, ia memulai. Ada yang ingin membantu kita memperluas rumah hutan. Kita akan punya lebih banyak beras, lebih banyak buku, bahkan ada dokter yang akan datang memeriksa secara rutin. Tapi mungkin kita harus menerima lebih banyak teman lagi dan tidak bisa menahan semua di sini selamanya. Mungkin ada anak-anak yang akan dipindahkan jika mereka merasa perlu. Suasana hening sejenak. Adi anak yang dulu bekerja sebagai kuli bangunan adalah yang pertama berbicara. Saya pikir kita harus melakukannya karena masih banyak teman seperti kita yang tidur di pasar di teras tanpa ada yang peduli. Jika kita mampu merawat lebih banyak, maka harus dilakukan. Doni menyela. Berarti kita bisa hidup bersama-sama. Saya tidak keberatan. Berbagi nasi, berbagi selimut. Ayu menunduk lalu mendongak. Suaranya bergetar.
Jika nanti saya dipindahkan, Kak Rio akan datang menjenguk saya. Rio melangkah mendekat, memegang tangan Ayu. Dimanapun kamu berada, rumah hutan akan tetap menjadi rumahmu, kakak janji. Blacky menggonggong sekali seolah ikut setuju. Pak Kromo duduk di sudut rumah, mengangguk pelan, di matanya bersinar keyakinan. 3 hari kemudian, Rio membawa dokumen itu kembali ke kantor dinas sosial, menandatangani dokumen persetujuan. Ia tidak hanya menandatangani sebagai kepala rumah hutan, melainkan menandatangani sebagai seorang ayah spiritual bagi banyak anak. Orang yang siap membuka pintu meskipun dirinya sendiri belum punya apa-apa. Beri runana runa 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 runa. Apa dapar? Ona runa 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 runar. Berita bahwa rumah hutan resmi menjadi model perawatan komunitas menyebar luas. Televisi datang untuk merekam liputan. Universitas-universitas mengirim mahasiswa jurusan kerja sosial untuk magang. Sekelompok arsitek muda mengusulkan untuk membangun 2 kamar tambahan di samping rumah lama, menggunakan bambu dan bahan-bahan ekologis. Mereka berkata, kami tidak bisa membantu banyak, tetapi mohon diizinkan menyumbangkan sedikit tenaga, agar tempat ini tidak hanya menjadi tempat berlindung, tetapi juga tempat penyembuhan. Rio tidak menolak siapapun, tetapi ia mempertahankan satu hal. Tidak boleh ada papan nama besar, tidak boleh ada pengeras suara, hanya sebuah rumah seperti rumah-rumah lain, diam dan gigih. Akhir bulan. Seorang gadis kecil berusia sekitar 7 tahun, dibawa oleh polisi desa. Gadis itu bernama Rina pemalu, diam total. Orang-orang mengatakan ia ditinggalkan di pasar sejak kecil. Hidup mengumpulkan barang bekas dan hampir tidak berbicara. Sejak usia 3 tahun. Rio menyambutnya dengan semangkuk bubur putih dan selimut hangat. Tidak banyak bertanya, tidak terburu-buru, hanya meletakkan pensil dan buku di depannya saat duduk di sampingnya. Malam itu ketika semua sudah tidur, Rio mendengar suara pelan. Ia melangkah keluar melihat Rina sedang duduk di depan pintu memegang pensil. Di atas kertas gadis itu menulis sebuah kalimat yang berantakan. Saya boleh tinggal. Rio berlutut memegang tangannya. Tinggal berapa lama pun, boleh. Ini rumahmu. Rina tersenyum. Senyum pertama setelah bertahun-tahun. Dan Rio mengerti perjalanan yang ia lalui. Luka-luka yang pernah dalam bukan untuk membuatnya menjadi keras, melainkan untuk membuatnya cukup lembut bagi hati-hati yang rapuh yang datang mencari. Malam itu, ia membuka jurnalnya, menulis 1 baris lagi. Orang-orang berpikir untuk menyalakan api harus sangat kuat, tetapi sebenarnya cukup dengan menjaga api dengan hati yang gigih, dan sebuah rumah yang terbuka itu sudah cukup hangat untuk seumur hidup. Angin hutan bertiup lembut seperti lagu pengantar tidur. Rumah hutan terang, benderang sepanjang malam itu bukan karena api di kompor masih menyala, melainkan karena hati manusia belum dingin. Dan di suatu tempat, anak-anak yang terlupakan sedang berjalan perlahan menuju rumah kayu tua itu. Tempat yang selalu memiliki pintu tak terkunci, menunggu mereka kembali.